Baik saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan sharing, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Ini seri ketiga, bagian ketiga kita bicara tentang tuntunan Tuhan. Ya, kemarin kita belajar tuntunan Tuhan yang pertama, bagaimana cara Tuhan menuntun kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan menuntun kita lewat sebuah keadaan, lewat situasi kondisi yang kadang-kala gak menyenangkan, yang kadang-kala kita gak harapkan terjadi pada kita. Jangan ngomel dulu, miliki sikap hati yang benar. Kenapa seringkali rencana Tuhan gak terjadi, kemenangan, berkat Tuhan mungkin kita alami, tapi gak maksimal seperti yang Tuhan rencanakan awal dalam kehidupan kita. Karena kita bersikap salah, kita mulai marah sama Tuhan, kita mulai kecewa sama Tuhan. Karena tanpa kita sadar, seringkali keadaan-keadaan yang sukar, keadaan yang tidak kita harapkan, ternyata itu merupakan tuntunan Tuhan untuk mencapai rencananya jadi sama kita. Ya, itu yang pertama, saya tidak ulang. Lewat sebuah keadaan yang kita hadapi, Tuhan ternyata menuntun kita. Seperti Yusuf kemarin saya katakan. Yang kedua, Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya. Bisa jadi lewat firman yang tertulis, yang kita baca, yang kita renungkan. Lewat prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang diajarkan pada kita, yang sudah tertanam di hati kita. Disitulah Tuhan menuntun kehidupan kita. Tapi ternyata masih ada ketiga. Gini loh saudara, kalau kita baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, memang betul, saya setuju dengan saudara bahwa Tuhan menuntun kita itu dengan banyak cara, beragam cara, macam-macam cara. Ada istilah dari banyak hamba Tuhan, Tuhan menuntun kita istilahnya dengan 1000. Betul, betul saudara ya. Tuhan menuntun kita dengan banyak macam beragam cara. Tetapi saya ulang, tetapi pada dasarnya itu kalau disimpulkan gitu ya, di apa ya saudara ya, untuk saudara mudah mengerti, sesungguhnya segala macam cara yang 1001 macam cara, itu kalau disimpulkan itu gini, 3 jenis sebetulnya. Kalau dirangkum begitulah kira-kira, dibuat satu resume banyak cara yang Tuhan buat menuntun kita itu ada 3 jenis, 3 macam cara Tuhan menuntun kita. Yang pertama lewat keadaan, nangkap saudara ya. Yang kedua lewat firman-Nya, lewat kebenarannya. Nah yang ketiga kita belajar lewat apa Tuhan menuntun kita. Tuhan menuntun kita melalui tuntunan suaranya. Lewat suara Tuhan Dia menuntun kehidupan kita. Mari kita lihat ayat yang pertama menjadi renungan kita pagi ini. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. 1 Samuel 3. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini. Ada garis merah saya beri di situ, itu penting ya. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. Mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, sebelum saya terangkan, jelaskan ayat ini, ada yang aneh, ada yang kedengarannya janggal waktu kita membaca dan mendengarnya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Nah sebelum saya jelaskan nyampe pada bagian ini, saya mau baca dulu satu ayat dalam Amsal 4 ayat 12. Ini penting saya sampaikan sama saudara tentang pentingnya tuntunan suara Tuhan. Atau boleh sama-sama kita baca ayat yang sangat familiar. Saya pun sering sampaikan sama saudara. Mari sama-sama baca Amsal 14 ayat 12. Sebagai pendahuluan kita 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini saya mau sampaikan pentingnya pagi ini untuk kita sama-sama bahas, memahami dan mengerti tentang tuntunan Tuhan lewat suara Tuhan. Dia tuntun lewat keadaan yang pertama, nggak cukup. Yang kedua, Dia tuntun dengan firman-Nya yang tertulis.
dengan prinsip-prinsip kebenaran yang pernah kita pelajari, yang kita renungkan siang dan malam. Ternyata gak cukup itu. Masih ada ketiga, dia menuntun setiap kita lewat suaranya yang didengarkan kepada kita. Ayat Amsal 14 ayat 12, ayat ini mau tidak mau membuat kita harus mengerti, menyadari tentang pentingnya tuntunan Tuhan lewat suaranya. Firman-Nya sudah di hati kita, tapi kadang-kala masih salah juga kita memilih jalan. Perhatikan kalimat ayat ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Coba ketika Anda mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Orang menyangka, orang merasa ini jalannya lurus, ini jalannya benar. Apa yang terjadi ketika orang menyangka bahwa jalan di depannya itu lurus, jalannya benar, merasa benar, berarti dia berkata gini, wah ini jalannya pasti benar. Ketika orang merasa, menyangka jalannya ini benar, jalannya lurus, oh dia akan tancap gas, dia akan cepat jalannya, ini benar. Dan dia berkata ini pasti benar karena disangka benar. Anda nangkap ya? Kalau ada kalimat yang kita dengar bahwa ini jalan yang disangka lurus, berarti orang berkata ini pasti benar. Tapi ternyata nyampe di ujungnya baru sadar ternyata salah jalannya. Ujungnya ternyata salah, ujungnya gak benar. Sebab Alkitab berkata yang disangka benar tadi, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Artinya apa buat kita ayat ini? Artinya kita suka salah pilih jalan. Suka salah pilih ambil keputusan. Awalnya kita berpikir pasti benar, ternyata salah. Orang bisa salah ambil keputusan yang disangka benar tuh keputusannya. Ya. Salah investasi, salah dagang, salah kerja, salah memilih teman mitra kerja. Anda pikir, wah ini orang yang dikirim sama Tuhan, ini orangnya Tuhan. Kita sering mendengar istilah orangnya Tuhan. Ini orang yang dikirim sama Tuhan, ini pasti benar, ternyata salah. Kita berpikir, berasumsi ini orangnya Tuhan, ternyata salah, saudara ya. Disinilah saya ingin menyodorkan, mengangkat kepada saudara betapa pentingnya kita memahami tuntunan tiga, jenis yang ketiga dari tuntunan Tuhan. Lewat suaranya Tuhan menuntun kita. Nah saya coba masuk bagaimana Samuel ketika dia masih anak-anak, bukan cuma remaja. Terjemahan lain katakan dia masih anak-anak, belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan, diperdengarkan kepada dia. Belum kenal Tuhan, belum tahu apa-apa. Mari kita lihat 1 Samuel 3 ayat 1 pendahuluan. Nanti kita masuk ayat 3 lalu loncat sampai ayat ke-7. Saya ingin terangkan tentang seorang anak kecil, masih kecil belum kenal Tuhan. Tuhan udah bicara sama dia lewat suaranya. Saya baca dulu 1 Samuel 3 ayat 1 ya. Perhatikan kalimat dari ayat firman Allah ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan. Saya ulang sekali lagi. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Perhatikan, di bawah pengawasan Eli. Kalimatnya dikatakan ini, pada masa itu firman Tuhan jarang. Apa maksudnya? Aneh kan, firman Tuhan jarang. Kenapa ayat ini mengatakan firman Tuhan itu jarang? Padahal kita sama-sama tahu di masa Imam Eli sebagai imam besar di Silo, itu yang namanya Taurat Tuhan sudah ada. Iya kan? Artinya firman Allah secara tertulis itu sudah ada. Tauratnya sudah ada kok. Diturunkan lewat siapa saudara? Nabi Musa. Firman Tuhan secara tertulis, Taurat Tuhan sudah ada. Tetapi mengapa dalam ayat ini membingungkan, janggal banget dikatakan pada masa Imam Eli memimpin, dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Apa maksudnya? Firman Tuhan tertulis kan ada, suka dibacakan. Tetapi kenapa muncul kalimat pada masa itu firman Tuhan jarang? Ternyata ketika kita coba perbandingkan, apalagi kalimat berikutnya, penglihatan pun tidak sering. Ini membantu kita. Tuhan jarang memberikan fashion, tidak lagi barangkali. Karena ada sesuatu dosa.
dalam kehidupan umat Allah, terutama kepada imam-imam, para pelayan yang ada. Kita nggak bicara itu, fokus di sini. Ternyata kata yang membingungkan pada masa itu firman Tuhan jarang. Kalau kita bandingkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu disalin dengan kata ini. Perhatikan saudara ya. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak, bukan muda, bukan remaja, anak-anak, baru disape, lepas susu, cerai susu dari ibunya Hana. Masih anak-anak, belum ngerti apa-apa. Coba saya baca lebih lengkap. Ya, ketika Samuel masih anak-anak, melayani Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu. Perhatikan yang firman Tuhan jarang tadi, ya. Jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Tuhan. Ternyata firman Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah pesan Tuhan. Apa ini pesan Tuhan? Suara Tuhan. Apa ini pesan Tuhan? Perkataan Tuhan. Yang jadi rema yang hidup itu loh. Suara Tuhan yang diperkatakan. Ini bukan sekedar firman Tuhan yang tertulis. Pantesan dalam terjemahan Lembaga Alkitab di Indonesia dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Yang dimaksudkan adalah suara Tuhan yang diperkatakan. Pesan Tuhan yang disuarakan oleh Tuhan secara langsung. Itu sudah jarang, bahkan tidak lagi ada pada masa Imam Eli menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta di masa itu. Kira-kira begitu paling gampang. Kenapa? Dosanya merajalela. Nah, yang menarik adalah hari itu Samuel ini masih kanak-kanak. Mari saya tunjukkan, saya coba buktikan sama saudara bahwa firman Tuhan yang jarang itu adalah suara Tuhan yang tidak lagi keluar. Tuhan menutup mulutnya, tidak ada pesan-pesan Tuhan secara langsung. Tiba-tiba hari itu Tuhan bicara, Tuhan menuntun seorang anak kecil lewat suaranya, perkataannya. Lihat ayat yang ketiga. Saya baca sambil saya terangkan pendek-pendek sama saudara. Tapi saya minta ada perhatian yang fokus pada ayat ini. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Belum terlalu malam, belum sampai tengah malam berarti ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil. Tuhan berkata lewat suaranya, jelas kalimatnya. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan perhatikan, ia menjawab, Samuel menjawab, ya Bapak. B-nya huruf kecil, Bapak. Maksudnya Bapak Imam Eli. Perhatikan, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Seperti saya pernah bilang sama saudara, ketika Tuhan berbicara, berkata dengan suaranya yang terdengar sama seorang anak, masih anak-anak, itulah Samuel. Dia pikir, jadi saya berpikir gini, suaranya Tuhan di masa itu ketika berbicara kepada Samuel seperti suara laki-laki. Seperti suaranya Bapak Eli, Imam Eli. Kalau suaranya kayak wanita, kayaknya dia akan datang kepada Ibu Eli. Iya kan, Ibu Eli, Tante Eli, Tante bicara apa? Enggak, ternyata suaranya kayak seorang pria. Berat suaranya seperti Imam Eli yang godek, badannya gemuk saudara ya. Dia pikir Imam Eli yang berbicara memanggil namanya Samuel, Samuel. Maka dia lari kepada Imam Eli. Lalu kita lihat ayat berikutnya 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil? Belum, ini menarik, ini penting. Perhatikan, tolong perhatikan kalimat yang berbunyi di ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik semua. Samuel belum mengenal Tuhan. Ya, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Belum pernah dengar firman Tuhan. Belum pernah ada seorang hamba Allah termasuk Ibu Hana ngomong tentang firman kepada Samuel. Bukan saya ngomong, Alkitab yang berkata pada kita. Dia belum kenal Tuhan.
Dia belum ngerti siapa Tuhan. Gak kenal Tuhan itu siapa. Ini menarik. Belum pernah menerima pernyataan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti apa? Hari itu Tuhan bicara sama orang yang belum kenal apa-apa, belum ngerti apa-apa. Ini dasar yang kuat tuh buat kita. Makanya saya mau bertanya sama saudara, setelahnya kita mempelajari ayat-ayat ini tentang suara Tuhan ini, perkataan Tuhan. Lihat di screen saudara. Ini pertanyaan saya kepada saudara. Apakah reaksi kita, reaksi Anda, setiap kali kita mendengar seorang hamba Tuhan berkata begini, Tuhan berkata kepada saya. Tuhan bicara kepada saya. Kira-kira pertanyaan saya ini menurut Anda jawabannya apa? Ketika Anda mendengar ada orang berkata, Tuhan berkata loh kepada saya, Tuhan bicara kepada saya. Saya percaya jawaban saudara beragam. Lagi berkata, yang kedua berkata, saya percaya. Ada yang anti mendengar suara Tuhan, ada yang sangat percaya, sangat yakin tentang Tuhan masih bicara, bersuara kepada kita. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang menerimanya mentah-mentah, bulat-bulat diterima. Menurut saya ingin pagi ini mengajak saudara, membawa saudara jadilah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lebih dewasa dalam rohani saudara. Anda jangan buru-buru cepat-cepat mengatakan saya anti tentang suara Tuhan pendeta. Ya, saya tahu di antara kita yang sedang ikut ibadah live streaming pagi ini, kita dari bermacam-macam aliran gereja, interdenominasi gereja. Kita nggak bicara gereja loh hari ini, kita boleh beda sinode gereja, organisasi kita boleh beda. Tapi kita bicara kebenaran firman Allah. Saya menyampaikan isi hati Tuhan yang tertulis dalam firman Allah. Saya sangat mengerti bahwa pembahasan materi firman Allah tentang mendengar suara Tuhan, materi ini sesungguhnya jujur saja, saya pikir saya tidak berkelebihan mengatakan sama saudara, materi ini jarang dibahas. Materi ini jarang sekali diperdengarkan di gereja. Itu masalahnya. Sehingga banyak orang berkata, saya anti. Saya menolak mentah-mentah tentang suara Tuhan. Tuhan sudah tidak berkata lagi. Tapi ada orang yang kedua berkata, saya sangat percaya. Ada orang yang berkata begini, menerimanya mentah-mentah bulat-bulat. Tentu perlu diuji semua. Ya, nggak bisa kita percaya 100% ketika orang berkata, Tuhan bicara sama saya loh. Itu tanahmu Tuhan katakan berikan pada saya. Orang Jawa bilang bujuk itu saudara ya. Jangan-jangan bukan suara Tuhan, suara hatinya, hawa nafsunya, keinginannya. Semua perlu diuji kata Alkitab. Saya nggak berkata kita percaya suara Tuhan lalu kita telan mentah-mentah, kita telan bulat-bulat. Enggak juga. Uji segala sesuatu ketika ada menerimanya. Tetapi tetap saya berkata materi ini jarang dibahas. Saya ingin Anda yang ikut dalam doa pagi ini tergembala dengan saya. Tiap hari saya kasih makanan rohani. Yang saya bicarakan ini kebenaran firman. Dan saya pakai dasar ayat. Saya nggak bicara doktrin gereja. Karena gereja kita berbeda. Kita bicara firman tentang suara Tuhan. Anda jangan kecepatan berkata, saya nggak mau dengar itu pendeta. Saya anti suara Tuhan. Tunggu dulu, sabar. Tenangkan hatimu dulu untuk kita sama-sama belajar duduk tenang tentang suara Tuhan. Apakah benar sampai akhir zaman ini di mana kita hidup, Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menjawab doa kita lewat tuntunan suaranya. Apakah Tuhan masih bersuara berkata-kata kepada kita? Kita lihat ini ayatnya, kita lihat kebenarannya. Saudara begini, mendengar suara Tuhan itu bukanlah monopoli para hamba Tuhan, ya, dan bukan monopoli para nabi. Ini penting untuk kita sama-sama pahami dan renungkan tentang mendengar suara Tuhan. Coba Anda lihat dalam Kejadian pasal 3. Pernah gak kita menyadari
bahwa kerinduan hati Tuhan yang terdalam, Tuhan itu rindu berkomunikasi dengan kita anak-anaknya. Manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan gak buang. Udah hilang kemuliaan Allah. Zoe-nya, Z-O-E-nya Allah, hidupnya Allah sudah tidak ada dalam diri manusia. Sebab mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang, mereka sembunyi. Tuhan tetap rindu berkomunikasi kepada manusia jatuh dalam dosa. Tadi barusan kita baca, Samuel masih anak-anak. Orang bilang masih ngaho, masih bodok-bodok, belum ngerti apa-apa tentang Tuhan, belum ngerti firman Tuhan. Anda semua sudah ngerti firman Tuhan, kita sudah kenal Tuhan, siapa Tuhan kita yang berkuasa. Samuel tidak, tetapi itu pun Tuhan berbicara kepada dia. Karena memang pada dasarnya hati Tuhan yang terdalam, getar detak jantung hatinya Tuhan. Dia rindu berkomunikasi, dia rindu berbicara, menuntun setiap kita. Itu penting. Renungkan ini. Kita lihat Kejadian pasal 3, saya mau baca sebentar ayat ini. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Saya minta Ibu Gembala membantu saya membaca, agak serak suara saya saudara ya. Kejadian 3, Ibu Gembala tolong bantu saya ayat 8 dan ayat 9 ada di screen ya. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9, mari. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi mereka sembunyi, tahu langkah Tuhan datang, mereka sembunyi, takut. Lalu ayat 9 dikatakan apa saudara? Saya baca ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, perhatikan, dan berfirman kepadanya. Tuhan berkata berfirman, dikatakan apa? Di manakah engkau? Tetap dicari. Kata di manakah engkau kita gak bahas, sering kita bahas. Tapi yang saya mau bahas sama saudara, ini suara Tuhan loh. Tetap mencari yang terhilang. Hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau? Tetap rindu berkomunikasi. Saudara, saya dengan cepat dengan waktu yang ada supaya Anda memahami, semoga bisa selesai ini saudara ya. Apa sih yang menjadi dasar? Ini pertanyaan penting dan saya tahu ini bukan cuma pertanyaan saya, pertanyaan kami yang ada di gereja, para pelayan yang ada. Saya yakin ini mewakili pertanyaan ini. Itu juga menjadi pertanyaan saudara semua. Anda kan sering bertanya, apa yang menjadi dasar kita mendengar suara Tuhan? Apa betul sih Tuhan masih berbicara sampai sekarang? Itu kan pertanyaan kita. Apa sih yang menjadi dasar Tuhan itu masih bersuara kepada kita, memperkatakan perkataan kepada kita? Yang masih ngangoh saja, dia bisa dengar loh, walaupun dia nggak ngerti. Apa sih? Dia kira Imam Eli, dia salah mengenali suara, makanya perlu diuji. Tuhan bisa bicara kepada semua orang dan semua orang itu bisa mendengar suaranya. Bukan monopoli hamba Tuhan, nabi atau orang khusus, semua Anda dan saya. Dasarnya apa? 1 Korintus 3:16, Roh Kudus itu diam dalam diri kita. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini dasarnya.
Ini dasarnya, roh Allah diam di dalam diri kita. Percayakah saudara, roh Allah itu pribadi ketiga dari Tritunggal Allah, itu dia tidak bisu. Maaf loh saudara ya. Roh Kudus itu pribadi Allah yang tidak bisu. Dia bisa berbicara, dia hidup di dalam diri kita. Apakah saudara percaya Allah Roh Kudus itu bisa berbicara? Dia diam dalam dirimu. Saya tidak ngarang. Ini loh ayatnya. Saya mengajar kebenaran firman, saya tunjukkan ayat, menerangkan ayat. Ini loh ayatnya saudara. Roh Kudus Allah itu dalam diri kita. Di akhir zaman ini dia menuntun kita dari dalam. Dia bicara dari dalam. Butuh mengenali suaranya. Samuel salah. Tapi Tuhan ngomong. Adam Hawa yang jatuh dalam dosa saja Tuhan bersuara kok. Mereka mendengar kok. Adam, Hawa, di manakah engkau? Dasar ayatnya adalah itu. Bahwa Roh Kudus diam dalam diri kita. Yang kedua, dasarnya kita bisa mendengar suara Tuhan lewat ini. Status kita sebagai anak. Kita anak, dia bapak kita. Masa ada bapak tidak pengen komunikasi dengan anak? Yohanes 1 ayat 12 itu dasarnya. Kita disebut anak-anak Allah. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai juru selamat, diberinya kuasa. Kuasa apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada namanya berkuasa, percaya darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, menguduskan hidup kita, menyucikan dosa kita. Alkitab berkata gini, setiap orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dia diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa apa? Menjadi anak-anak Allah. Ini status kita. Saya ulang, ini jati dirinya Anda dan saya. Ini status orang percaya, kita anak-anak Allah. Mana ada bapak gak pengen komunikasi sama anak, gak pengen ngomong sama anak. Gak ada. Bapak di dunia yang jahat saja pengen nasihati anak. Lu jangan kayak bapak. Bapak itu gini-gini. Anda kasih yang baik, masa depanmu harus bagus. Bapak sekolahkan kamu. Anda kasih nasihat semua yang terbaik. Walaupun hidupnya bapaknya gak bener. Karena bapak gak pengen lihat anaknya hancur. Semua bapak orang tua selalu ingin melihat anaknya masa depannya lebih bagus, lebih baik, lebih sukses dari bapaknya. Makanya komunikasi, menasehati. Apalagi bapak di sorga. Ini dasar yang kuat dua perkara. Bahwa roh Allah diam di dalam kita. Dan status kita sebagai anak itu jati diri kita. Dia bapak kita. Dia menasehati. Saya berharap sampai pada bagian ini Anda bisa mengikuti saya dengan baik. Dasar kita bisa mendengar suara Tuhan, ini dasarnya. Nah sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Itu kan pertanyaan saudara. Anda yang berkata saya anti pendeta, saya nggak percaya suara Tuhan apaan tuh? Tunggu dulu. Anda juga yang berkata menelan bulat-bulat, tunggu dulu juga. Ibrani 5 ayat 12. Mari kita lihat ayat ini. Mari sama-sama kita membacanya saudara. Ibrani 5 ayat 14. Sama-sama dibaca 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya diberkati dan sangat tertarik dengan kata ini. Ya, panca indera yang terlatih. Saya baca ulang ya, perhatikan ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Bilang sama-sama saya, panca indera yang terlatih. Latih panca indera kita. Jadi begini, ini kalau saya ngomong sedikit sama saudara, apa itu maksudnya kita orang Kristen harus melatih panca indera kita? Gini, setelah Anda dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya mengampuni dosa kita, darahnya menyucikan dosa kita, kita dijadikan anak-anak Allah. Nah setelah kita mengalami sebagai anak-anak Allah, atau istilahnya apa ya, mengalami kelahiran baru, itu lebih tepatnya begitu. Setelah kita jadi anak-anak Allah mengalami proses kehidupan kelahiran baru,
maka disitulah kita juga memiliki namanya panca indera yang baru. Nah ini Anda mesti ngerti. Saat kita mengalami kelahiran baru, Tuhan pun Bapa memberikan kepada kita panca indera yang baru. Tuhan yang kasih. Nah panca indera yang baru yang dikasih sama Tuhan dalam roh kita, itu mesti dilatih. Supaya jadi dewasa, dilatih supaya jadi kuat, dilatih supaya lebih tajam. Ada orang-orang khusus, ya saya khusus karena dia melatih mendengar suara Tuhan. Terus dilatih mendengar suara Tuhan, itu tajam. Sampai kepada orang di hadapannya, kenapa dia bisa tahu saudara ya? Tidak asing kan Anda? Apa Anda berkata, saya tidak percaya? Kenyataannya ada. Saya hamba Tuhan berkata sama saudara, di satu ruangan gereja ketika orang sakit dia bisa tahu, baju merah, kau sakit ini, maju sini. Itu bisa tahu, itu tajam. Kenapa tajam? Panca inderanya terlatih mendengar suara Tuhan. Ya, makanya tadi pertanyaannya adalah bagaimana mendengar suara Tuhan? Latih panca indera kita. Nah, melatih panca indera, mendengar suara Tuhan. Dengarkan pada sesi bagian kalimat-kalimat terakhir ini. Mendengar suara Tuhan itu bukan masalah mampu atau tidak mampu. Bisa atau tidak bisa, bukan itu pertanyaannya yang tepat. Saya ulang ya, mendengar suara Tuhan masalahnya pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa. Saya nggak bisa pendeta, bukan itu loh. Bukan masalah saya nggak mampu atau mampu, bukan itu. Yang tepat pertanyaannya adalah terlatih atau tidak terlatih. Kita mau melatih atau tidak? Kalau kita nggak mau melatih, ya memang kita nggak bisa mendengar suara itu. Kita pikir suara daging terus, kita pikir suara Petrus, coba waktu jalan dia, jangan cepat saja, lihat ayat ini. Matius 16 ayat 15 sampai 16, saya baca ayat ini ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada para murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat di atasnya Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku ini? Katanya Elia, ada yang bilang kau Yohanes Pembaptis, engkau Nabi Yeremia yang suka menangis, engkau salah satu dari nabi-nabi yang lain, dan seterusnya. Lalu dia tanya sama murid-muridnya, menurut kamu semua siapa aku? Petrus yang menjawab, di ayat 17 tolong. Ayat yang ke-16 dikatakan, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bisa jawab, kok dia bisa ngerti? Semua murid gak ngerti jati dirinya Yesus. Tapi Petrus kok bisa ngerti jati diri identitasnya siapa Yesus. Yohanes yang pernah bersandar di dada Yesus gak ngerti. Yesus itu adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Identitas ini semua gak tahu. Kok Petrus tahu? Kok dia bisa jawab engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Dari mana dia tahu? Lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Lalu siapa dong? Melainkan Bapakku yang di sorga. Dia mendengar suara Bapa. Suara itu berkata, ini Mesias. Identitasnya anak Allah yang hidup. Yesus berkata begitu. Tetapi kemudian kalau kita turun ke ayat di 21, 22. Ini di pasal yang sama, tapi dalam peristiwa yang berbeda, 21, 22, 23. Saya pikir jaraknya gak sampai bulanan peristiwanya. Karena satu pasal, ya dari 17, 18, tahu-tahu muncul 21. Saya pikir cuma beda berapa hari peristiwanya. Petrus barusan suara Bapa, suara Tuhan dari surga berkata, ini Mesias. Dia mendengar jelas suara itu. Tetapi kemudian di ayat ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepadanya dan seterusnya. Lihat ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lihat ayat 23. Terakhir ya buat kita. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Perhatikan kalimat ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus salah mengenali suara. Bukan suara Tuhan.
Dia pikir, tidak akan terjadi. Mana mungkin Yesus disalibkan. Dia dengar suara. Dari ayat ini kata, "Enyah engkau iblis." Suara siapa menurut Adi didengar oleh Petrus? Suara setan. Ada suara Tuhan, ada suara setan yang suka meracuni kita. Ada suara diri kita sendiri. Suara kita suka campur suara setan. Ketika orang susah, kita pengen gini. Ada suara berkata gini, datang ke sana ke orang pintar supaya kaya. Datang ke tempat keramat. Ini suara hati kita campur suara setan. Makanya penting loh bisa mendengar suara Tuhan. Saya berdoa pagi ini karena waktu terbatas. Tapi saya berharap dengan apa yang saya sudah sodorkan dari ayat menerangkan ayat. Anda bisa nangkep ya. Bukan masalah bisa nggak bisa loh mendengar suara Tuhan. Oke ya. Bukan masalah mampu nggak mampu. Saya nggak mampu pendeta. Bukan itu. Kita mau melatih nggak panca indera kita untuk kita tenanglah sebentar pada waktu berdoa. Berdiam dirilah. Kalau punya masalah, berdiam diri, tenang berdoa. Untuk kita bisa mendengar suaranya. Sebab sampai hari ini dia menuntun kita lewat tuntunan suaranya. Yang pertama lewat keadaan. Lalu lewat firman-Nya. Lalu lewat suaranya. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan pagi ini.